resign. Karena takut menanggung masalah. Jadi tidak berusaha menyelesaikan masalah, tapi dia lari. Makanya tipikal manusia itu ada 3. Quitter. Nah, ini tinggalannya Pak Yosi Novlan ini. Quitter, camper, climber. Nah, orang-orang yang sukses itu biasanya punya karakter itu climber. Ya, jadi quitter itu berasal dari kata quit, keluar. Orang-orang seperti ini tidak berani menghadapi masalah, selalu menghindar. Jadi dijak maju angel, ndak wis engko ngene. Biasa iku lho ngene wis. Nah, itu quitter. Lari dari masalah gitu ya. Iya, enggak berani menghadapi masalah. Dia selalu lari dari permasalahan. Menghindari permasalahan. Tidak, kalau ada masalah dia berusaha menghindar. Bukan berusaha menyelesaikan. Nah, jadi uripe itu ndak wani beresiko. Padahal orang-orang yang berhasil itu kan orang-orang yang berani menanggung resiko. Karena apa? Dari resiko itu kan orang bisa hati-hati. Iya kan? Bisa belajar. Nah, yang kedua tipe camper. Camper itu kayak camper itu berasal dari kata camp, ngecamp. Nah, kayak arek camping loh. Nggak mungkin kan munggah gunung, ndak. Paling wah iki gini enak, nyaman, ya dengan kan? air, Dekat dengan air, dekat dengan warung, ya kan? Toilet. Itu tipe-tipe camper itu seperti itu sah. Jadi lek awakmu diundakno naik jenjang lo ya. Kemudian kamu itu tahu kalau kamu naik jenjang lagi itu resikonya lebih berat, tanggung jawabnya lebih besar. Terus kamu ndak mau dinaikkan jenjang lagi. Ndak wis enak ndek kene. Dan biasanya orang tipikal seperti ini berusaha ngandoli kursine. Zona nyaman. Soalnya zona nyaman. Anak senja. Begitu zona nyaman. Begitu dek merasa nyaman, dek berusaha bertahan di situ sudah. Nah, itu tipikal camper. Jumlahnya cukup banyak. Quitter jumlahnya cukup banyak. Tapi bagi orang-orang yang tipikalnya climber, orang climber itu kan pendaki, pemanjat. Begitu dia berhasil sampai puncak Semeru misalnya, maka dia akan mencari puncak-puncak yang lain. Karena begitu sampai puncak, tiba-tiba sampai ini dok. Coba sih rangkono. Nah, biasanya orang sukses itu punya tipikal climber. Jadi selalu ingin tahu kemampuan dan kapasitasnya pribadi. Mosok aku ndak mampu sih munggah gunung iku. Wong aku semari munggah Semeru. Saiki Rinjani. Kerinci. Terakhir apa? Terakhir Himalaya. Jadi orang-orang yang climber itu biasanya kenapa orang-orang ini berhasil? Karena orang-orang climber itu tidak mau menetap di satu titik. Misalnya aku supervisor ya, maka aku akan mendidik bawahan saya, ya leader-leader nisorku itu tak didik supaya kemampuannya bisa menyamai saya. Justru kalau ada yang lebih pandai dari saya, seorang climber akan lebih senang. Karena apa? Posisinya ndang ana sing ngenteni. Ya kan? Lah itu kalau leader diangkat dari supervisor ya. Otomatis kan saya harus naik jenjang lagi kan. Nah. Jadi orangnya lebih mudah berbagi, lebih peduli. Makanya orang-orang sukses itu tidak terlepas dari beberapa hal itu. Karena aku lek kon tetep di kene wis. Karena dia merasa tidak ada tantangan sudah. Saya mau cari tantangan yang lain. Nah, otomatis lah ada perusahaan grade atasnya. Oh ya tambah seneng ta lah ana sing pinter lah, berarti posisi kono sing genteni otomatis aku munggah kan ngono. Makanya saya katakan bahwa ciri-ciri orang sukses itu adalah orang-orang yang punya karakter climber. Dia tidak mudah puas, dia tidak mudah menyerah. Kalaupun gagal dia berusaha untuk mengulang lagi dan mempelajari kegagalannya.
lek sing Twitter mau begitu iki potensi masalah ndak wis aku ngene ngono wis. Ya kan? Tapi kalau orang camper itu begitu ketemu zona nyaman dia berusaha menetap di situ lek perlu nyikut koncone. Ndak usah aku enak dek gini. Kon kok rupane kate nyaingi aku minggir wis. Kursi panas. Dia berusaha memegangi kursinya jangan sampai diduduki orang lain. Tapi lek clever, ayo sapa sing iso ngenteni aku. Nah, dengan begitu secara otomatis grade saya akan naik. Salah satu penilaian dari pimpinan kan berarti aku berhasil didik bawahan saya. Nah, kalau sudah berhasil mendidik bawahan saya, posisi ki ditempati orang lain otomatis kamu layak mendapatkan bintang ini ya. Pasti orang-orang sukses itu punya karakter seperti itu. Dan kalau sudah mencapai bintang, cari bintang yang lain. Jangan cuma bintang karena ada bintang 7 dan bintang kejora. Bintang lewat bisnis itu. Ayo, awak mulai ingin di hotel bintang 1 dibanding ambil bintang 5. Enak ndi coba? Nah, kalau ingin dapat 5 bintang, maka kalau kamu sudah punya 1 bintang, gapailah bintang-bintang yang lain. Makanya kenapa penilaian di outbound itu selalu bintang tengkorak, tidak pakai simbol lain. Karena yang diraih bintang tadi. Oh, kayak di apa? Indonesian Idol. Iya, Raihlah bintang. Oh, KDI ya. Kok ndak raihlah rembulan? Karena rembulan itu si ono krano. Lek bintang itu tetap bersinar sampai kapanpun. Dek ndak tahu ono krano. Srengenge ono krano. jumlahnya banyak Pak bintang. Dan bintang itu jumlahnya banyak bertaburan. Semakin banyak bintang yang kita kumpulkan semakin benderang kan kayak lilin 1 rupiah sak pira, lek lilin 10 rupiah sak pira, lilin 100. Nah, ya wong urip kono iki sak. Targetnya meraih bintang ya. Karena posisinya dia lebih tinggi. Makanya orang yang terkenal disebut superstar. Ya, star sih super. Berarti bintangnya bintang. Kok enggak super rembulan ya? Super moon. Enggak ada. Yang dipakai istilah kan mesti bintang. Karena bintang itu sinarnya enggak pernah pudar. Matahari terbit pagi bersinar, sore suruh peteng. Maka digantilah rembulan. Rembulan tanggal 1 kecil, tanggal 15 besar, enggak mudun mana tanggalnya tambah tua tambah cilik mana. Tapi kalau bintang tetap bersinar. Bahkan di militer pun Pak, kepangkatan. Nah, bintang 1, Bintang. Nah, ono bulan Pak. Bulan itu Pak Inggi. Bulan itu Pak Inggi. Ya lek bulan Pak Inggi ya. Iya. Nek kiwa ngene ya. Bintang kan jajaran tertinggi kan. Jenderal-jenderal. Lele masih telu melati sih kan. Siji bintang, dhuwure melati lah. Sing bulan wis itu mandek Pak. Goblok dhewe yang dengar Pak. Nek disar trit ngene Pak. Tapi bintang. Tapi bintang. Pada apa itu pada nemplik bintang le. Nah itu nak bulan ya. Bulan nggone nek ambulan. Bulan sabit. Iya. Jadilah bintang. Jadilah bintang. Dek lagu pun. Terus gelar untuk orang yang terkenal ya iku mah superstar. Superstar. Wis star sih super. Dicokot Berarti sama bintangnya bintang kan superstar itu maksudnya. sampai cacan mereka superstar. Di sini coklat. Jadi di permainan high group, di outbound itu kan istilah high group. High group itu permainan yang beresiko tinggi.
high risk juga karena disetting di atas ketinggian 4 meter. Itu biasanya diawali dengan untuk terakhir itu mesti flying fox. Wis desainnya itu paten wis. Terakhir mesti flying fox like high cross. Awal jala panjat munggah. Ngoyong ini. Begitu tutup dhuwur tutup jembatan gantung Elvis ya. Jadi mlaku di tali siji ambek gendelan njupuk tali ini. Jadi tali juntai-juntai ngene. Ana sing nyenengno Elvis macam-macam bisa jeneng. Dia jalan di satu tali, dia bisa sampai finish kalau dia bisa menggapai tali di depannya. Jadi tali ini juntai-juntai ini akeh. Aku pertama gendelan tali pertama. Untuk mencapai finish saya harus menggapai tali kedua. Goyang sih. Nah, begitu tali kedua sudah kena, maka kita segera melepas tali pertama. Oh no, wong sange wedine. Tali digendeli ya ndak apa pancet gini. Ya. Bagi orang-orang yang punya apa? Makanya high rope itu lebih ke self confident, kepercayaan diri. Ya, lais mari. Jemput tali ketiga, keempat. Ya. Bareng ngono ada lagi tantangan. Opo mana rangkaiannya. Dan terakhir finishnya itu mesti di flying fox. Flying fox itu game paling diminati. Kenapa? Begitu dia nyampe di titik start flying fox, dia cuma duduk dan flying fox itu mesti posisinya paling tinggi. Artinya filosofinya ya, karir itu butuh proses untuk menggapainya. Kalau kamu ingin posisi paling puncak, maka kamu harus melewati rintangan 1, 2, 3, 4. Kalau kamu sudah selesai rintangan 1, kalau kamu menyerah, ya wis tingkatmu cukup sakmono. Kamu harus menyelesaikan tantangan kedua, tantangan ketiga, tantangan keempat, barulah kamu bisa sampai di flying fox. Nah, lek itu flying fox, lo godok ngene ya. Serut. Sudah sampai finish. Ya kan? Artinya apa? Tatkala posisimu sudah mencapai puncak, kamu jadi seorang pimpinan. Lek wis ndek flying fox posisi dhuwur, kan kene iso ndelok nisor ngene. Artinya kita bisa melihat luasnya dunia itu kalau sudah kita mencapai puncaknya. Pendaki tutup puncak baru apik ya tiba ya. Makanya istilahnya kalau Anda ingin melihat keindahan dan luasnya dunia, maka Anda harus mencapai puncak di ketinggian. Lain dari dhuwur kan iso ndelok nisor barang kan. Apik rek tibae. Nah, sambil menikmati sambil duduk, sudah sampai finish. Jadi memang desainnya seperti itu. Makanya flying fox itu mesti ditaruh di posisi akhir. Karena step by step ini ada filosofinya masing-masing. Jadi bukan hanya asal main aja ya. Iya, dan itu bisa dicapai. Orang bisa mencapai puncak dan melewati rintangan, syaratnya hanya satu. Dia harus berani membuat langkah awal. Tanpa langkah awal maka tidak ada langkah-langkah berikutnya. Contoh nih, lah nyekel kondo ae wedi pisan. Durung munggah wis wedi. Ya wis selesai lah. Tapi kalau kamu berani menggerakkan satu kaki naik ke anak tangga 1, maka ada keinginan naik ke tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat. Nah, saiki mau kate menekno genteng. Udah ndodok wis gemeter. Dia bocorin ndak mari, maka harus dituntut berani melangkah. Kalau tidak pernah kamu coba untuk melangkah walaupun satu langkah, maka tidak akan pernah terlaksana. Tapi lek wis wong berani melangkah satu langkah saja, maka langkah berikutnya akan mengikuti. Walaupun butuh keberanian dan lain-lain, butuh motivasi dan lain. Tapi sudah berani membuat langkah awal, itu sudah namanya juga langkah awal. Berarti ada langkah-langkah berikutnya untuk mencapai tujuan ini.
Lek melangkai ndak wani yo jangan berharap. Ya iku mah wis. Enteni buyare wong meteng jarene. Udah kayak bedek peloro. Dan aku membuat kiasan ya, intan itu bisa berkilau kalau sudah digosok, maka orang akan bisa sukses kalau berani menyelesaikan tantangannya. Nolak nih atau enggak motivasinya itu. Intan itu bisa berkilau ya kalau sudah digosok. Artinya orang bisa mencapai kesuksesan kalau berani melewati rintangan. Rintangannya apa? Ya aku mau gagal, ulang, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Karena ya aku mau orang kalah dalam berlomba itu adalah kemenangan yang tertunda. Kalau sekali bermain kita kalah terus nyerah, ya wes selamanya nggak akan jadi juara, nggak akan jadi pemenang. Tapi kalau gagal pertama, dia berusaha latihan, nyoba lagi. Oh, Thomas Alva Edison sampai wong ngarani wong edan. Karena apa? Begitu gagal dia nyoba lagi, dan percobaan yang ke-1000 kalinya lah baru berhasil, sehingga hasilnya bisa kita nikmati. Pencipta bola lampu Thomas Alva Edison. Orang mengatakan orang gila memang. Tapi begitu berhasil, siapa yang menikmati? Banyak orang. Ya memang segala sesuatu yang dinikmati banyak orang ini memang berasal dari orang-orang punya pemikiran gila emang. Bagi orang yang tidak tahu, Klember. oh itu ngangguran tamu gak gunung itu, karena mereka tidak tahu apa yang dirasakan setelah orang mencapai puncak. Wah luar biasa, bisa melihat keindahan alam, kemudian bisa menambah rasa syukur Pangeran yang sudah menciptakan keindahan. Wah banyak yang kita dapatkan. Bagi orang-orang yang tidak pernah mencapai puncak, mana apa sih di dhuwur itu? Ya apa rasanya di dhuwur? Ya apa tok? Akhirnya ya uripe ya apa iki? Dan kalau sudah di atas itu sudut pandang sudah berubah. Itu pasti sudah satu langkah ke atas, kita sudah melihat dari sisi lain. Padahal posisinya tetap, cuma kita Posisinya lebih naik. itu sudah berubah, maknanya sudah berubah. Satu anak tangga itu sudah merubah pandangan. Contohnya awak dhewe nek iso marang munggah saondo. Sing asale awak ndak katok bun-bunan ku lho iso katok. Oh, punya-punyane loro. Karena apa? Posisi kita lebih tinggi. Otomatis cara pandang kita juga lebih tinggi. Ternyata itu sumur ta anak bolongan nih, tak kira. Munggah maneh ya. Tambah delok lho mburine Farisa iku apa iku? Nah, munggah maneh lho mburine omahe Farisa iku apa? Nah, semakin tinggi semakin pandangan semakin jauh ke depan. memicu langkah berikutnya karena keinginan tahu. Nah, itu dibutuhkanlah. Ono apa maneh akhirnya. Ya akhirnya balik mana? Dibutuhkanlah karakter seorang Klember yang orang selalu ingin diberikan tantangan. Dan hidup itu kan tantangan, sah. Iya kan? Iya. Bagi orang-orang yang tidak siap dengan tidak berani menghadapi tantangan, ya wis hidupnya ya seperti itu. Udah kece. Dan harusnya kabar baiknya semakin tinggi orang wawasannya itu harusnya ya semakin luas dan tidak mudah menyalahkan karena dia sudah tahu apa yang di belakang.
intinya kan di situ. Oh iya, opo Farisa tak kon mundur, kon tak kon mundur. Mburine tembok di balik. Kalau kita posisi cacar mungkin nggak tahu kalau di belakang itu ada sesuatu. ono pohon kayak apa ono Harusnya kan seperti itu. ya Kenapa, kayak Pak? kayak nakoda kapal. Iya, posisinya paling atas. Posisinya kan mesti di atas. Kenapa? Seorang nakoda dibutuhkan pandangan jauh ke depan. Lah sing nisor grumeng tok. Mari kapal dikon ngebut, woi direm. Pelok Wah, kiri kayak 9 kok derajat. ngebut, saiki kok dikon ngerem. Wis beban wae ndak usah direken. Akhirnya nabrak kan. Nabrak karang dan lain-lain. Karena itu kapasitas yang dibawa beda dengan nakoda. Karena pandangannya terbatas mereka. Wong mesin yo katok mesin, ya kan? Sing bagian yes, ya itulah. Tapi seorang nakoda karena posisinya lebih tinggi, posisinya di atas, dia tahu pandangan jauh ke depan. Mana Kono arah. karepe kono opo. Ada karang, ada tahu. Kalau di bawah datar kan. Sing betul ngomong situ. Iya. Ya. Makanya di militer itu begitu masuk mental mereka dihancurkan karena ditoto maneh. Jadi di blank no memang tentara begitu masuk dihancurkan mental. Setelah itu ditata. Seorang prajurit harus begini. Di brainwash wis. Ya jelas beda mbek wong umum. Masih sepakatnya balok ya dibanding ambek orang umum jauh. Nasionalismenya dapat. Karena mereka di branding seperti itu. Keberaniannya melebihi orang umum. Loyalitasnya terhadap negara melebihi orang umum. Kepatuhannya terhadap pimpinan melebihi dari orang umum. Kenapa PNS sing apa din kayaknya nyampetin Apa? si PNS nang anu PNS itu suskalak Skala. prajab kan mesti dilepokno nang Bintal. Kenapa dimasukkan ke Bintal? Karena di situ digembleng ya itu memang loyalitas leadershipnya. Makanya kenapa disebut Bintal ya bimbingan mental itu mau. Oh, jadi PNS mentalmu itu harus sudah beda dengan orang umum. Loyalitasnya tinggi, kinerjanya lebih bagus. Mungkin kalau di militer sendiri masalah uniform ya kan harus sesempurna mungkin. Ya beda. Kalau di intai lain mungkin kalau kita sesempurna mungkin kita dibully. Ya kan. Padahal kita berusaha maksimal. Nek militer, sopo sing ndak seneng ndelok performe ayo dari sisi pakaian. Karena di militer diajarkan cara berpakaian yang rapi seperti itu. Bukan yang mahal loh, yang rapi. Yang rapi. Terus lulusan STPDN masih sudah di camat. Nah, ono sing pakaian kelompor-kelompor. Waduh Pak Camat kok glembus. Ini kan akhirnya. Karena STPDN mendidik calon pemimpin. Maka dari sisi cara berpakaian itu sudah diajarkan. Kedisiplinannya lebih tinggi. Karena dia calon pemimpin. Lebih berani lagi karena di sana digembleng keberaniannya. Kalau saya pemimpin wedi njupuk keputusan ya aja tadi memimpin wis. Karena tidak berani nanggung resiko jadi ini. Dan di militer itu sampai ada istilah bawahan tidak pernah salah. Yang salah adalah komandan ini loh. Karena sebagai penanggung jawab kalau bawahan apa kata pimpinan. Ya kan? Lah anak-anak buah sing salah sing diproses apa? Komandane. Iya, seperti di film-film. Bukan hanya di film, realnya Iya, memang realnya seperti ya. itu. Film itu kan gambaran realita. Iya, Cuman iya. dibuat film aja karena dipendekkan durasi kehidupan itu. Ya pada output lah sah. Dari kehidupan dirangkum disimulasi dalam bentuk simulasi. Sebenarnya kalau
orang ngerti konsep outbound itu, maka ini terjadi di perusahaan salah satu kliennya awak dewe. Tiap tahun outbound